Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Katarina Dias. Konser tunggal unit kegiatan PSM Suara Anggita Choir Universitas Negeri Surabaya. Pertunjukan drama musikal siswa-siswi SD Lab School Unesa 2 dalam pentas seni Mahakala. Dan pemirsa, berikut Jendela Unesa selengkapnya. Jelang pementasan Teater Ladang Binatang, Teater Institut Universitas Negeri Surabaya adakan ngobrol bareng bersama sutradara, penulis naskah, dan kru panggung lainnya dalam acara Artis Talk. Dilaksanakan secara terbuka, kegiatan ini menjadi wahana penyelenggara untuk memperkenalkan konsep pementasan Teater Ladang Binatang yang akan dilaksanakan pada 11 Maret 2023 mendatang. Setelah sempat vakum akibat badai pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, Teater Institut Universitas Negeri Surabaya kembali gelorkan semangat berkarya. Berangkat dari keresahan para anggota Teater Institut UNESA untuk kembali berproses melalui teater, pada 11 Maret 2023 mendatang, Teater Institut akan menggelar pementasan bertajuk Ladang Binatang. Mempersiapkan hal tersebut, panitia pelaksana menggelar Artis Talk bersama sutradara dan kru panggung lainnya pada 3 Maret 2023 lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di Unicorn Creative Space, Rungkup Industri Surabaya tersebut merupakan upaya Teater Institut UNESA untuk mengenalkan konsep pementasan yang akan dilaksanakan. Sebenarnya kalau movementnya dari teman-teman ini kan teater jarang semacam kayak preskon gini kan. Nah intinya kita juga ingin memperkenalkan konsep kita sebagaimana, dan di mana itu juga sebagai tanggung jawab kita dengan pementasan besok. Kalau persiapan ini ya udah 90%. Untuk kita udah hamin semingguan kita melakukan pentas. Ya mungkin aku pikir ini jadi salah satu pertunjukan yang lumayan besar juga dengan pemaparan konsep dari teman-teman. Pementasan Teater Ladang Binatang merupakan adaptasi dari novel populer Animal Farm karya George Orwell yang dialih wahanakan ke dalam naskah lakon Ladang Binatang oleh Dwi Endah Lestari, kemudian dipentaskan dalam bentuk teater disutradarai Fahrudin Imam Nurkolis. Rencananya, pementasan Teater Ladang Binatang akan dilaksanakan pada 11 Maret 2023 pukul 19.00 di panggung terbuka Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Jangan lupa datang di tanggal 11 Maret besok di panggung terbuka UNESA Ketintang. Tiketnya langsung bisa hubungi CP. Kita bisa juga langsung beli di tempat. Kenapa harus menonton ini? Karena banyak sekali referensi yang bisa kalian dapat dari segi kostum, musik, keaktoran, dan lain-lainnya. Kita suguhkan di satu pertunjukan itu. Jangan lupa datang. Unit kegiatan paduan suara mahasiswa UNESA, Suara Anggita Choir, kembali mengadakan konser tunggal bertajuk Solifagan yang menggambarkan mencari cahaya dalam kesedihan. Kegiatan tahunan yang sempat digelar secara virtual akibat pandemi COVID-19 ini merupakan media anggota UK PSM UNESA untuk mengukur kemampuan dan hasil latihan setahun terakhir. Unit kegiatan paduan suara mahasiswa atau UK PSM UNESA, Suara Anggita Choir, kembali mengadakan konser tunggal setelah pandemi. Konser yang bertajuk Solifagan dengan tema Wandering Alone to Find the Light diadakan pada 4 Maret 2023 di Gedung Pertunjukan Sawung Galing UNESA Lidah Wetan. Solifagan dibagi dalam 2 sesi pertunjukan dengan pengisi acara terdiri dari mahasiswa UNESA angkatan 2019 sampai 2022. Tiap sesi menyuguhkan penampilan 4 lagu yang dinyanyikan langsung oleh Suara Anggita Choir dipimpin oleh Fauzi Bakhtiar. Tantangan terberat dalam pertunjukan ini adalah menemukan sesi latihan yang efektif dikarenakan terdiri dari lintas angkatan dengan kesibukan tiap personal. Semoga bisa meneruskan
meneruskan kakak-kakaknya berprestasi, membanggakan UNESA atas nama PSM dan Suara Anggita Choir. Salivagen merupakan program konser ketiga yang digagas Suara Anggita Choir. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan berlangsung mulai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pengunjung nampak antusias selama pertunjukan. Dikarenakan konser ini merupakan program tahunan dari Suara Anggita Choir yang sempat dilaksanakan secara virtual selama pandemi. Makanya kita bisa semakin berkembang, semakin dikenal oleh banyak orang, dan lebih solid lagi sesama internal kita. Konser ditutup dengan lagu This Is Me, original soundtrack film The Greatest Showman. Harapan ke depan, Suara Anggita Choir dan UK PSM mampu konsisten dalam mengadakan kegiatan seperti ini dari tahun ke tahun. Giat dalam berlatih dan mampu berprestasi membawa nama besar UNESA di tingkat nasional maupun internasional. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Bekerjasama dengan Junior Chamber International East Java Indonesia, Walk for Autism 2023 hadir di UNESA. Diikuti 1.000 peserta dari selingkung Surabaya Raya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian di masyarakat tentang autism dan meningkatkan edukasi tentang disabilitas. Dalam rangka memperingati Hari Autis Sedunia, Direktorat Pusat Unggulan Inovasi Disabilitas UNESA bekerjasama dengan Junior Chamber International East Java Indonesia mengadakan Walk for Autism 2023. Kegiatan dilaksanakan di halaman Gedung Rektorat UNESA, Kampus Lidah Wetan, pada 5 Maret 2023. WFA 2023 merupakan program yang digagas oleh Junior Chamber International bekerjasama dengan para stakeholder, salah satunya Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disability awareness, afirmasi, edukasi, dan apresiasi masyarakat terhadap autis dan anak berkebutuhan khusus lainnya. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan berlangsung mulai pukul 6 hingga 12 siang. Tujuan dari acara ini kita ingin meningkatkan awareness atau istilahnya kesadaran buat masyarakat, khususnya para orang tua yang ada di Jawa Timur, khususnya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka layak mendapat perlakuan yang sama dengan anak-anak lainnya, bahwa mereka juga bisa melakukan sesuatu yang membanggakan dan mereka juga bisa berprestasi. WFA 2023 diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta, terdiri dari seluruh sekolah, lembaga sosial, dan SLBD Surabaya Raya. Kegiatan dibuka dengan fun walk oleh seluruh peserta mengelilingi gedung Rektorat UNESA, dilanjutkan dengan senam dan penampilan busana karnaval oleh anak berkebutuhan khusus. Nantinya kami akan berupaya untuk terus melanjutkan kegiatan seperti ini di UNESA, supaya nantinya kita bisa lebih berperan ya, menyediakan layanan yang prima bagi masyarakat kita yang mengalami kekurangan, sehingga nanti kita bisa mengembangkan potensinya, menggali bakatnya, minat segala macam, sehingga nantinya mereka bisa menjadi warga negara yang produktif. Sebagai kampus yang ramah disabilitas, UNESA siap membantu dan mensupport kegiatan semacam ini. Harapannya, UNESA mampu terus bekerja sama dengan JCI dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. UNESA juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pendidikan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Bertajuk Mahakala A Million Dare to Dream, sebuah pertunjukan mahakarya yang apik persembahan SD Lab School UNESA 2. Drama pementasan yang diperankan oleh siswa-siswi SD Lab School UNESA 2 berkolaborasi bersama guru serta orang tua siswa ini berhasil menguras emosi para pengunjung yang memenuhi gedung pertunjukan Balai Pemuda Surabaya. Pentas seni bertajuk Mahakala A Million Dare to Dream adalah sebuah mahakarya pertunjukan SD Lab School UNESA 2 yang menampilkan perpaduan seni drama, tari, dan musik. Pertunjukan ini melibatkan siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6, para pengajar, dan orang tua siswa. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan SD Lab School UNESA 2 ini untuk pertama kalinya diadakan di luar area sekolah, yakni di Balai Pemuda Surabaya. Selain itu, pertunjukan yang ditampilkan merupakan implementasi dari semua mata pelajaran yang telah diberikan selama di sekolah.
dibilang cepet ya nggak cepet, dibilang lama juga lumayan karena ini kayak penampilannya adalah kegiatan pembelajaran mereka sehari-hari. Ya dipersiapkan setahun ini tapi dalam keseharian. Ensemble-nya juga pelajaran musik mereka seperti itu. Mimpi anak itu harus selalu kita support. Jadi apapun mimpinya kita nggak tahu kebahagiaan mereka itu ada di mana dan kita nggak tahu nanti kedepannya mereka seperti apa. Jadi support dan dukung aja serta doakan yang terbaik. Sambutan dari Ketua Komite dan Kepala SD Lab School Unesa 2 menandai pembukaan pertunjukan pentas seni. Dibuka dengan pertunjukan panah dari 2 siswa ekstra panahan dengan balon sebagai sasarannya. Selanjutnya disuguhkan berbagai pertunjukan, mulai dari penampilan keagamaan, fashion show, musik, tari dan drama dengan aksi panggung yang dinamis dan atraktif. Dipilihnya tema Mahakala, A Million Dare to Dream, dikarenakan setiap anak berhak bermimpi dan mewujudkannya. Dari tema inilah supaya membangun karakter anak-anak untuk berani bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi seperti itu. Acara yang diadakan pada 4 Maret 2023 ini dihadiri para tamu undangan yang terdiri dari para pengajar, orang tua wali siswa, serta siswa-siswi SD Lab School Unesa 2. Rasa haru dan bahagia tidak bisa disembunyikan. Drama musikal Mahakala mampu membuat emosi para tamu undangan bergejolak. Sesaat tertawa terbahak-bahak, berikutnya menitikan air mata menyimak aksi panggung anak-anak mereka. Seperti yang dirasakan salah satu orang tua siswa SD Lab School Unesa 2, Iwan Nagaragil, yang selama pertunjukan tidak berhenti tersenyum, tertawa, dan terharu. Yang pasti bangga, kemudian ada rasa ya haru karena mungkin bagian dari part-part yang dimainkan lah. Karena setiap tahunnya ya selalu ada kejutan-kejutan seperti begini. Dalam pementasan Mahakala, tidak hanya ditampilkan seni drama, tari, dan musik, namun juga penampilan ekstrakurikuler seperti basket, silat, futsal, serta bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Salah satu pengisi acara, Kevi Afrilia Wiradi mengungkapkan rasa lega dan bahagianya karena drama musikal bisa dinikmati semua pihak. Jadi tadi itu acaranya benar-benar seru banget. Terus deg-degan banget, soalnya tadi lihat banyak orang, ada kepala dinas juga. Makanya deg-degan, pokoknya seru banget. Dan latihannya tuh banyak hari. Capek banget, aku sempet sakit gitu. Lega sih. Setiap anak punya keunikan. Setiap anak boleh bermimpi. Sekolah adalah tempat mereka mendapatkan ilmu dan pengalaman. Dan orang tua menjadi jembatan bagi anak untuk meraih mimpi. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Yuandika Gusti melaporkan. Delapan mahasiswa dari Negeri Sakura belajar membatik di UNESA. Mereka adalah mahasiswa dari Aichi University Jepang yang mengikuti program pertukaran mahasiswa. Selain pertukaran pada bidang bahasa, program ini juga menekankan pertukaran budaya, utamanya budaya tradisional Indonesia. Raut wajah serius nampak terlihat dari ekspresi mahasiswa Jepang yang belajar membatik di Laboratorium Tekstil Program Studi Seni Rupa FBS UNESA. Mereka adalah 8 mahasiswa dari Aichi University Jepang yang mengikuti program pertukaran mahasiswa. Program ini berlangsung selama 1 bulan dan berakhir pada 23 Maret 2023. Mahasiswa Jepang dikenalkan dengan berbagai budaya Indonesia seperti musik gamelan, tari tradisional, dan proses membatik. Mereka juga duduk di kelas-kelas kami yang mengajar bahasa Jepang, di jurusan bahasa Jepang, mereka masuk di kelas-kelas kami. Nanti ini minggu depan mereka mulai praktek mengajar. Gitu, tiga kali pertemuan nanti mereka akan mengajar. Gitu. Selain itu, belajar membatik menjadi salah satu treatment melatih kesabaran serta ketekunan bagi mahasiswa Jepang.
untuk mahasiswa asing kita ngenalin batik itu sebenarnya supaya mereka kenal budaya Indonesia ya, budaya asli yang kalau jauh mereka ini untuk ngelatih kesabaran, ngelatih tekun, ngelatih ini dan sebagainya itu mereka bisa memahami. Kemudian yang kedua, kalau mereka tahu batik aslinya gitu ya, kalau buatnya seperti ini mereka jadi menghargai bahwa batik itu nggak murah itu karena itu gitu loh. Seperti orang kalau misalnya mereka khususnya Jepang ya, Jepang itu kan sangat menghargai handmade. Mereka sangat-sangat menghargai produk dengan buatan tangan. Jadi, インドネシアのこの伝統的な、染め物だということで、とてもそれが体験できてとても光栄に感じております。 Harapannya, bukan hanya pertukaran pada bidang bahasa saja yang didapatkan oleh para mahasiswa, melainkan juga pengenalan budaya asli Indonesia, khususnya kesenian tradisional. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa.